Efeknya lebih menyakitkan ya kan? Oke. Efeknya lebih menyakitkan dan Kehilangan dompet. iya, itu adalah masa-masa kita saat ini, dan sadar atau tidak sadarnya pendidikan kita sekarang ini, baik itu anak-anak maupun orang remaja dewasa, kita harus melakukan hal-hal yang baru ya. Belajar bagaimana kita harus menjaga jarak, belajar bagaimana kita menjaga kesehatan. Sebenarnya itu sudah memang sudah qadratullah ya, yang telah diajarkan oleh Islam, harus menjaga kesucian badan ya. Menjaga jarak artinya menjaga jarak dengan lawan jenis ya. Sudah qadratullah, cuman sekarang bedanya saja kita harus menjaga jarak dengan semua kalangan ya. Kecuali dengan keluarga kita ya, keluarga dekat maksudnya. Kalau keluarga jauh juga harus berhati-hati. Nah, masa pandemi ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin para pendidik sekarang ini baru selesai ujian ya. Saya juga kebenaran saya juga mengajar, jadi tahu ya bahwa dari tingkat SD sampai SMA itu baru selesai ujian, dan mungkin sudah bagian rapot kali ya. Betul, ada bagi rapot kayaknya. Ada bagi rapot iya, baik SD sampai SMA ya. Maupun mahasiswa ya, yang saat ini mungkin masih kuliah atau masih menyusun skripsi ya. Mereka semua belajar dengan media-media online ya, bukan tatap muka, artinya melalui daring ya. Apa itu pendidikan yang harus kita ambil dari pandemi ini? Bahwasanya orang tua mungkin selama ini kurang memperhatikan pendidikan anaknya, maka Allah berikan kita virus-virus seperti ini agar kita memperhatikan pendidikan anak kita seperti itu. Mungkin selama ini orang tua lepas tangan kepada gurunya ya, untuk mempercayai sepenuhnya dengan guru, bahwasanya mendidik anak ini adalah tugas guru, sehingga ketika anak pulang tidak sama sekali ditegur untuk belajar, tidak sama sekali untuk membimbing untuk belajar. Padahal saya sampaikan bahwasanya demi Allah jangan sampai hak orang tua itu dirampas oleh guru. Artinya apa? Orang tua itu berhak mendidik anak. Orang tua itu berhak kasih sayang terhadap anaknya. Jangan sampai hak-hak orang tua itu diambil oleh guru. Guru itu cuma sekedar mendidik. Guru itu hanya sekedar mentransfer daripada ilmu-ilmu yang dia dapat, dan guru itu hanya sekedar tauladan bagi anak-anak itu tidak sampai 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Guru itu hanya sekedar dari jam 7 sampai jam berapa kira-kira, sampai jam 3 itu saja. Sisanya sama orang tua, tidur sama orang tua, makan sama orang tua. Inilah peran penting daripada pendidikan saat pandemi ini, adalah orang tua harus bekerja sama dengan gurunya. Orang tua harus lebih ekstra mengawasi anak-anaknya, agar apa? Anak-anak itu memang benar-benar dibimbing dengan sesuai kemampuan orang tua seperti itu. Tapi anehnya sekarang Kak Resti, malah saat pandemi ini dikasih oleh orang tua HP, dikasih orang tua smartphone, untuk belajar, malah di-download untuk main game seperti nyambi itu. ya, Nyambi. Luar biasa Kak nanti Resti, kalau saya pun tidak tahu nyambi itu. nyambi, kita kan sedusun Kak, gimana sih? Itu bukan bahasa dusun kita kayaknya. Nyambi ya, iya. Masya Allah ya. Kayak itu, sekali lagi pendidikan di masa pandemi ini adalah bagaimana kita menyikapinya. Haruslah kita orang tua yang pertama kali berperan penting dalam menyikapi terhadap anak-anaknya. Seperti itu Kak Resti. Iya. Oke. Tugas orang tua nih yang kayaknya penting banget ya. Karena memang kalau di fenomena sekarang banyak yang kalau dibilang kayak Eko tadi mempercayakan 100% kepada guru. Sehingga emang ya harusnya tugas orang tua juga mendidik anak. Jadi ya udahlah, kan gurunya dari sekolah. Jadi nggak ada, malah kayak momen pandemi sekarang ini juga kayak ya memberikan teguran juga pada orang tua ya, kayak kamu juga punya andil nih. Jadi belajar sama mendampingi anak di rumah. Karena gini Kak Resti, kalau menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia katanya, bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita? Ada 3 cara. Oke. Bagaimana itu? Yang pertama, 7 tahun pertama usia anak kita. Ini anak-anak orang tua yang masih ada anak 7 tahun pertama, itu jadikan anak itu sebagai raja.
Oke. Bagaimana? Iya dijadikan seperti raja. Apa mau anak itu? Iya kita ikuti. Kita lihat anak itu. Kalau dia ada main-main yang agak kira-kira mencelakakan bagi dia, kita ambil seperti itu. Dia beli itu, iya kita ikuti. Itu 7 tahun pertama. Jadikan anak itu sebagai raja. Yang kedua kata Sayyidina Ali, jadikan 7 tahun kedua. 7 tahun kedua kata Sayyidina Ali, jadikan anak itu seperti tawanan. Bagaimana itu? Ketika 7 tahun kedua, maka kita mulai tegas, bukan keras. Yeah. Lembut, bukan letoy. Yeah. Nah, Okay. beda keras dan tegas, Benar. beda lembut dan letoy. Nah, kadang kita sebagai orang tua, kakak maupun mbak-mbak atau ayu kepada adiknya, kepada orang tua kepada anaknya, itu ada yang letoy.